Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika kali ini, yaitu dalam materi atau bab baru yang berjudul Teorema Pythagoras. Nah, Teorema Pythagoras ini sangatlah berkaitan erat dengan yang namanya materi bentuk aljabar, kemudian sistem persamaan linear satu variabel dan dua variabel. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu apa sih yang akan kita bahas, apa sih yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu ada konsep teorema Pythagoras, yang kedua itu ada jenis segitiga, dan yang ketiga ada triple Pythagoras. Kita akan sama-sama mempelajari satu persatu ya. Yang pertama yaitu konsep teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras itu terjadi pada bangun segitiga siku-siku. Bunyi dari suatu teorema Pythagoras adalah kuadrat sisi miring atau terpanjang, sisi terpanjang yaitu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Ya, jadi hasil dari kuadrat sisi miring atau sisi terpanjang dari segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Nah, siapa sih penemu dari teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras ini ditemukan oleh Pythagoras, yaitu dia adalah seorang ahli matematika yang lahir di Pulau Samos, Yunani sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Pythagoras itu belajar di Mesir, kemudian di Babilonia, dan terakhir di Kretano. Itu adalah tempat-tempat jajahan Yunani di Italia Selatan. Dia pernah menemukan suatu hubungan antara matematika dan musik, tetapi penemuannya yang terkenal hingga saat ini yaitu adalah teorema Pythagoras. Sifat dari teorema Pythagoras yaitu diantaranya ada dua sifat. Yang pertama, hanya untuk segitiga siku-siku I. Yang kedua, minimal dua sisinya dapat diketahui terlebih dahulu. Ya, bisa kita lihat di sini. Kalau misalnya lupa segitiga siku-siku itu seperti apa, ini loh bentuknya. Segitiga siku-siku itu kan adalah segitiga yang memiliki sudut 90 derajat, dan biasanya ada cirinya yaitu di bagian sudutnya seperti ini, yaitu menunjukkan bahwa dia 90 derajat. Tetapi permasalahan lain yang sering dijumpai yaitu dalam mengidentifikasi suatu segitiga siku-siku. Nah, sehingga kita akan harus tahu dulu nih bagaimana cara mengidentifikasi sebuah segitiga siku-siku. Yang pasti segitiga siku-siku memiliki sisi alas, kemudian sisi tegak, dan yang ketiga sisi miring. Ya, sisi miring itu biasanya disebut hipotenusa. Ya, sisi miring itu berhadapan langsung dengan sudut segitiga. Jadi ciri dari sisi miring atau hipotenusa yaitu dia berhadapan dengan sudutnya. Ya. Rumus teorema Pythagoras yaitu rumus yang diperoleh dari konsep dari teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras sendiri seperti yang telah disebutkan bahwa teorema ini menerangkan tentang hubungan antara sisi yang ada dalam sebuah segitiga siku-siku. Jadi kan di dalam segitiga itu ada tiga sisi. Nah, ketiga sisinya ini saling berhubungan atau saling berkaitan sehingga dia dapat disebut sebagai teorema Pythagoras. Adapun bunyi teoremanya yaitu adalah pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang yaitu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi penyikunya. Artinya kuadrat sisi terpanjang itu adalah sisi miring ya teman-teman. Jadi kalau mau menentukan sisi miring, kalian tinggal cari sisi yang paling panjang. Ya, itu adalah sisi miring. Ya.
Rumusnya gimana sih? Ini adalah rumus dari teorema Pythagoras, di mana Pythagoras ini digambarkan sudut-sudutnya ini dia ditulis dengan huruf besar ya. Kemudian sisi-sisinya ini sisi alas sebagai B, sisi tegak sebagai A, dan sisi miring sebagai C. Sisi miring itu adalah sisi terpanjang ya, dan dia selalu C. Bu, apakah A dan B boleh terbalik? Boleh. Yang tidak boleh terbalik itu adalah sisi bagian C. Sehingga nanti jika sisi miring itu disebut hipotenusa sebagai sisi C, maka sisi yang lainnya yaitu A dan B, sehingga teoremanya atau rumusnya yaitu menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini adalah arti dari kuadrat dari sisi miring atau sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat kedua sisinya. Itu artinya ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada 3 rumus. Wow, banyak sekali. Padahal sebenarnya yang perlu diingat itu hanya satu rumus, yaitu rumus untuk mencari sisi miring ya. Ini yang perlu diingat saja, cukup satu, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu dua yang lain untuk apa? Kalau misalnya mau mencari sisi samping, boleh langsung ke rumusnya A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Atau mau mencari sisi alas, oh berarti rumusnya B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, tetapi sebenarnya yang harus dihafalkan itu cukup C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, teorema Pythagoras ini rumus-rumusnya sangatlah berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya yaitu di dalam Quran surat Ali Imran ayat 112. Yang mana Allah berfirman, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Nah, kaitannya dengan teorema Pythagoras yaitu kita harusnya selalu berpegang teguh pada tali Allah dan manusia. Semakin besar kita menjaga hablum minallah dan hablum minannas, maka akan semakin besar pula pertolongan yang Allah berikan. Ya, sehingga semakin besar pula kesuksesan yang akan kita dapatkan. Nah, diibaratkan seperti ini. Kalau di dalam teorema Pythagoras, semakin besar kedua kuadrat sisi siku-sikunya, artinya sisi A dan sisi B, maka semakin besar sisi miringnya. Sisi miringnya berarti C kuadrat. Ya. Kemudian kita dapat mensubstitusikannya, misalkan A kuadrat itu sebagai hablum minallah, berarti hubungan kita dengan Allah, dan B kuadrat itu sebagai hablum minannas, artinya hubungan kita dengan manusia, dan akan menghasilkan nilai dari C kuadrat atau kita simbolkan sebagai kesuksesan. Jadi bisa diingat ya teman-teman, kalau misalnya hubungan kita dengan Allah baik dan kemudian hubungan kita dengan manusia juga baik, ketika keduanya kita jumlahkan, maka insya Allah Allah akan memberikan kesuksesan yang kita impikan, itu. Nah, contohnya di sini diketahui segitiga ABC dengan siku-sikunya di B. Jika panjang AB-nya itu 8 cm dan BC-nya 6 cm, tentukan sisi AC. Kita harus gambarkan terlebih dahulu agar kita ini tahu yang mana sisi alas, yang mana sisi tegak, dan yang mana sisi miring. Oke. Kita harus gambar. Oh, seperti ini. Karena siku-sikunya di B, maka dia itu titik sikunya itu ada di B. Maka di sini A, di sini C. Bu, kalau kebalik boleh? Boleh. Yang terpenting siku-sikunya tidak salah, ya.
AB-nya 8 cm, kemudian BC-nya 6 cm. Oh, berarti yang belum diketahui yaitu adalah sisi miring atau C. Ya, ini bisa kita misalkan A dan ini bisa kita misalkan B ya. Baru kita simpulkan atau kita jawab. Karena AC merupakan sisi miring, maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC-nya belum diketahui, kita tulis lagi AC. AB-nya itu 8 dan BC-nya yaitu 6. Maka bisa kita substitusi angkanya yaitu AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kita hitung AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat, 64 ditambah 6 kuadrat, 36. Maka kalau kita jumlahkan AC kuadrat menjadi 100. Tetapi ingat, apa yang akan terjadi jika kita memiliki kuadrat? Ya, harus dirubah ke apa? Ke dalam akar kuadrat, yaitu AC sama dengan akar dari 100. Hasilnya adalah 10. Sehingga dapat kita simpulkan panjang AC yaitu sama dengan 10 cm. Itu gampang kan teman-teman? Oke, kita coba lagi. Bagaimana kalau yang dicari itu bukan sisi miring? Yuk kita simak dulu bersama-sama. Contohnya sebuah segitiga siku-siku KLM dengan siku-sikunya di L. Nah, jika panjang KM-nya itu 13 cm dan panjang LM-nya 12 cm, tentukan panjang sisi dari KL. Seperti tadi kita harus gambarkan. Kalau memang belum ada gambarnya, harus kita gambarkan dulu bentuk dari segitiganya. Karena L itu ada di tengah, maka siku-sikunya pasti ada di L. Sehingga di sini menjadi KLM. Nah, ini adalah titik sudutnya. Ya, itu titik L. Karena tadi LM sama dengan 12 cm, oh berarti dia sebagai A. Kemudian KM-nya yaitu 13 cm, oh dia berarti sebagai C. Nah, berarti yang belum diketahui adalah panjang sisi dari B. Ya, gimana nih caranya? Kalau tadi kan dijumlah. Kalau mencari sisi tegak, maka karena KL-nya itu sisi tegak, maka kita tulis dulu rumus dari mencari sisi miring. KL kuadrat sama dengan KM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah SM kuadrat. KM-nya sudah diketahui, oh sudah, yaitu 13 kuadrat sama dengan KL kuadrat. Karena KL belum diketahui, kita tulis lagi ditambah LM kuadrat. LM-nya yaitu 12, jadi 12 kuadrat. Kita pangkatkan atau kita kalikan. 13 kuadrat hasilnya 169, 12 kuadrat hasilnya 142. Maka akan kita peroleh 169 sama dengan KL kuadrat ditambah 144. Nah, setelah itu bisa kita pindah ruas ya, karena kita akan mencari KL kuadrat. 169 dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena yang awalnya dari jumlah jadi dikurang karena dia pindah ruas. Hasilnya menjadi 25 sama dengan KL kuadrat. Diingat kembali, ketika kita punya kuadrat atau pangkat 2, maka dia harus berubah menjadi akar dong. Ini kita akan berubah menjadi akar. Sehingga akar dari 25 yaitu adalah 5. Dapat kita simpulkan bahwa panjang KL sama dengan 5 cm. Gitu, teman-teman. Gampang kan? Ini adalah contoh dari Pythagoras. Nah, akan tetapi ada hal yang lain, yaitu menentukan jenis segitiga. Selain untuk mencari panjang sisi segitiga siku-siku, Pythagoras juga dipanggil untuk menentukan jenis dari suatu segitiga. Jenisnya apa aja?
ada segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Untuk menentukan jenis segitiga menggunakan teorema Pythagoras, kita harus apa? Kita harus membandingkan ya, kuadrat dari sisi terpanjang, artinya sisi miring, kita bandingkan dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, kalau sudah ketemu gimana? Ada syaratnya. Syarat yang pertama yaitu jika apabila C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiganya adalah segitiga lancip. Tetapi jika C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka dia segitiga tumpul. Nah, yang ketiga, jika C kuadratnya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka dia termasuk segitiga siku-siku. Begitu, teman-teman. Oke, kita akan coba ke contoh soalnya ya. Contoh soal jenis segitiga. Suatu segitiga ABC dengan siku-sikunya di B, tentukan jenis segitiga tersebut jika diketahui panjang AB 8 cm, BC 15 cm, dan AC 20 cm. Nah, kalau untuk menentukan jenis segitiga ini, mereka atau sisi-sisinya, ketiga sisinya ini sudah diketahui semua. Beda seperti mencari sisi miring, sisi tegak, atau sisi alas, pasti hanya dua sisi yang diketahui. Tapi untuk menentukan jenis segitiga, ada tiga sisi yang sudah diketahui. Ya, diketahui AB-nya sama dengan 8 cm, BC-nya 15 cm, dan AC-nya 20 cm. Yang akan kita cari adalah jenis segitiganya. Nah, untuk menentukan sisi A, sisi B, dan sisi C itu bagaimana? Seperti tadi di langkah pertama, sisi miring itu atau sisi C, kita pilih sisi yang ukurannya paling panjang. Maka dari sini kita tahu ya, 8, 15, 20 yang paling panjang itu adalah 20. Oh, berarti sisi A kita sebut sebagai AB, sisi BC kita sebut sebagai B, dan sisi AC itu sebagai C, karena sisi AC adalah sisi yang terpanjang. Baru kita coba satu-satu. C kuadrat, kita akan mencari C kuadrat terlebih dahulu. C kuadrat sama dengan 20 kuadrat, hasilnya adalah 400. Kemudian baru yang kedua, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Hasilnya yaitu 64 ditambah 225 sama dengan 169. Di sini nanti kita akan punya dua. Yang pertama C kuadrat, kemudian yang kedua A kuadrat ditambah B kuadrat. Diperoleh C kuadrat sama dengan 400 dan A kuadrat ditambah B kuadrat, hasilnya adalah 169. Kalau kita lihat di sini 400 dan 169 pasti lebih besar 400. Maka dapat kita simpulkan bahwa C kuadrat itu lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka jenis segitiga yang terbentuk yaitu segitiga tumpul. Oke, kita ke contoh yang kedua. Tentukan jenis segitiga berikut apabila diketahui panjang sisinya yaitu 10 cm, 12 cm, dan 15 cm. Oke, langkahnya sama. Yang pertama, kita tentukan A, B, dan C. Di sini kita tahu 10 paling kecil, 12 yang ada di tengah, dan 15 yang paling panjang. Nah, tetapi tidak semua angka yang paling terakhir itu menjadi C ya. Yang menjadi C itu adalah sisi yang paling panjang. Kita tahu 15 adalah sisi yang paling panjang. Berarti A dan B yaitu 10 cm dan 12 cm. Maka langsung kita cari. Mencari C kuadrat terlebih dahulu. Oh, berarti 15 kuadrat, hasilnya 225. Baru kita mencari A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat 10 kuadrat ditambah
B kuadrat 12 kuadrat. Kalau kita jumlahkan menjadi 100 ditambah 144, hasilnya adalah 244. Kalau kita peroleh C kuadrat hasilnya 225, sedangkan A kuadrat ditambah B kuadrat hasilnya adalah 244. Maka karena kalau kita lihat di sini sudah pasti 225 ini lebih kecil daripada 244, sehingga kita dapatkan C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga segitiga yang terbentuk yaitu segitiga lancip. Nah, gimana untuk segitiga siku-siku? Kalau segitiga siku-siku, C kuadratnya itu hasilnya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, ya. Caranya sama, hanya saja kita lihat nanti hasil akhirnya apakah kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Gitu teman-teman, cukup mudah. Oke, selanjutnya kita akan bahas triple Pythagoras. Triple berarti ada 3, di mana nanti akan ada ukuran sisi-sisi segitiga siku-siku yang dinyatakan dalam 3 bilangan asli yang tepat. Nah, 3 bilangan tersebut bisa kita sebut triple Pythagoras. Kenapa? Triple Pythagoras itu adalah 3 bilangan asli yang tepat untuk menyatakan panjang sisi-sisi untuk segitiga siku-siku. Yaitu, kenapa bilangan tersebut bisa disebut triple Pythagoras? Karena syaratnya itu kuadrat bilangan terbesar hasilnya harus sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan yang lain. Jadi kalau kuadrat bilangan yang paling besar tidak sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan yang lain, maka dia tidak bisa disebut triple Pythagoras. Rumusnya gimana? Rumusnya masih sama seperti menentukan soal Pythagoras. Coba kita simak dulu contoh dari triple Pythagoras. Diberikan bilangan 10, 24, dan 26. Selidikilah apakah bilangan-bilangan tersebut merupakan triple Pythagoras. Kalau di dalam triple Pythagoras itu dia biasanya tidak memakai sentimeter atau tidak memakai ukuran. Karena tadi kan sudah dijelaskan bahwa dia akan ada 3 bilangan. Berarti bilangannya saja, yaitu 10, 24, 26 misalkan. Kita akan cek dulu nih, apakah dia benar merupakan triple Pythagoras atau bukan. Ya. A-nya 10, B-nya 24, C-nya 26. Kenapa bisa begini? Apa karena sesuai urutannya? Tidak. Tetapi yang harus kita cari adalah sisi terpanjang. Yang paling panjang adalah 26. Maka C-nya adalah 26. Dan A, B-nya adalah 10 dan 24. Bu, boleh nggak kebalik? Boleh. Yang terpenting yang tidak boleh terbalik adalah 26-nya. Ya. Atau sisi terpanjangnya. Kita akan buktikan. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini rumusnya. Kita substitusi angkanya. 26 kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Kemudian kita kuadratkan. Hasilnya adalah 26 kuadrat, hasilnya 676. 10 kuadrat hasilnya 100 dan 24 kuadrat hasilnya 576. Kalau kita jumlahkan, maka hasil dari ruas kanan dan ruas kiri ternyata sama. Nah, apabila hasil dari ruas kiri dan ruas kiri itu sama, hasil ruas kanan dan ruas kiri itu sama, maka kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan yang lain, maka dapat kita simpulkan bahwa 10, 24, dan 26 itu merupakan triple Pythagoras karena hasilnya itu dia sama, ruas kiri dan ruas kanannya hasilnya sama. Oke. Contoh yang bukan triple Pythagoras yaitu yang bagaimana? Oke. Contoh yang bukan triple Pythagoras contohnya seperti ini. Diberikan bilangan-bilangan 5, 12, dan 15. Selidikilah apakah bilangan-bilangan tersebut merupakan triple Pythagoras.
beras, caranya sama seperti tadi. Kita akan menentukan A, B, dan C. Sudah bisa dong, sudah pasti C-nya itu adalah 15 karena sisi terpanjang. Sisanya A dan B. Kebalik boleh. Kita akan membuktikan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini rumusnya selalu ini ya, hanya satu saja yang harus dihafal. C kuadratnya 15 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 15 kuadrat hasilnya adalah 225, sedangkan 5 kuadrat 25, dan 12 kuadrat hasilnya 144. Kalau kita jumlahkan, ternyata ruas kiri 225 dan ruas kanan yaitu 169. Kalau kita lihat apakah hasil ruas kanan dan ruas kiri sama? Ya, kalau kita lihat mereka tidak sama, maka di sini ada tanda tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Maka kesimpulannya dapat kita ambil karena kuadrat bilangan terbesar tidak sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan yang lain, maka disimpulkan bahwa bilangan 5, 12, dan 15 bukanlah triple Pythagoras. Baiklah, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih sudah belajar hari ini. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam pembelajaran kita hari ini, agar apa yang kamu pelajari hari ini bisa kamu pahami dan selalu teringat sampai tua nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.